Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman semua di kelas mata kuliah Ideologi Politik dan Pemerintahan. Kita ada beberapa kali ya, tidak ada kelas, tetapi ada beberapa agenda di seminar maupun ada kegiatan menyimak video kalau tidak salah, membaca buku. Baik, ini masih sebagai bagian dari pengantar di minggu pasca libur. Nanti teman-teman secara berkelompok akan menyampaikan presentasi ya secara cepat, dan juga ada diskusi antar kelompok yang nanti akan kita perkuat dengan feedback bagaimana cara memahami ideologi-ideologi yang kita kenal, termasuk yang populer ya, yang kita ambil kurang lebih 8 ideologi politik yang akan kita diskusikan di presentasi teman-teman setelah Lebaran nanti. Jadi saya masih bertanggung jawab untuk memberikan catatan sebetulnya bagaimana kondisi kontemporer dunia ini, apakah pertanyaan eksistensi ideologi politik itu masih relevan. Kalaupun ideologi politik itu masih ada, apa ekspresinya, apa bentuk-bentuk tindakan politik yang disebabkan atau yang dipicu oleh hadirnya ideologi. Karena kalau tidak salah, pernah kita di dalam kelas mempertanyakan apakah partai politik di Indonesia khususnya masih punya ideologi, sehingga ideologi itu menjadi faktor yang mempengaruhi, faktor yang memotivasi diambilnya sebuah keputusan politik atau tidak diambilnya keputusan politik. Jadi di dalam konteks politik, memutuskan atau tidak memutuskan itu sama-sama punya nilai politik. Ya. Sehingga Anda berangkat ke tempat pemungutan suara itu adalah tindakan politik, sementara Anda menolak berangkat ke pemungutan suara atau ke TPS dengan kesadaran penuh bahwa Anda merasa tidak ada wakil yang layak dipilih, itu juga tindakan politik. Seperti halnya siapa yang sangat populer di dalam ilmu kebijakan publik, namanya DIE ya, nama belakangnya itu yang sangat terkenal, DYE ya. Dia mendefinisikan kebijakan politik adalah seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, memutuskan atau tidak memutuskan sesuatu, membentuk atau menyelesaikan sebuah kebijakan lalu diundangkan, atau sebaliknya tidak menyelesaikan sebuah kebijakan atau tidak mengundang-undang atau mengundangkannya, atau apa bahasanya itu, tidak mengimplementasikannya, itu juga sebuah tindakan politik atau sebuah kebijakan politik. Sehingga hari ini saya coba untuk memberikan pengantar sebelum nanti teman-teman semua akan mendiskusikan di kelompok masing-masing presentasi itu ya. Ada liberalisme, demokrasi, nasionalisme, macam-macam itu, kapitalisme, sosialisme ya, kita diskusikan. Di dalam pengantar hari ini, kita mulai dengan pertanyaan, benarkah ideologi politik telah berakhir? Apakah ada mahasiswa yang mau menjawab, punya pandangan? Benarkah ideologi politik di muka bumi ini telah berakhir? Ini pertanyaan yang bisa membuat banyak riset yang bisa
memunculkan banyak penelitian ya, misalnya dalam konteks Indonesia, dalam konteks kawasan Asia Tenggara, kalau Anda studinya kawasan misalnya di Eropa, apakah ideologi politik sudah lebih dulu hilang, tidak penting, lalu disusul negara-negara lain, atau seperti apa rute melemahnya atau memudarnya ideologi politik. Kalaupun ideologi politik sebagai sebuah idealisme, sebuah nilai, itu telah berakhir, jangan-jangan juga sudah digantikan ideologi baru yang lebih pragmatis, misalnya Anda ditanya ideologi politik Anda apa? Ideologi politik saya ya mendukung yang menang, misalnya. Itu pragmatis ya. Ideologi politik saya ya yang menguntungkan saja, kadang komunis, kadang mendukung sosialis, kadang mendukung kapitalis, ya yang manalah yang bikin enak, gitu, yang menguntungkan. Berarti sebetulnya jangan-jangan itu juga bentukan ideologi. Memang kalau ditarik di dalam sejarahnya, ideologi itu memang mewakili sebuah nilai yang dianggap penting oleh masyarakat itu. Nilai kebersamaan, solidaritas, gotong royong, maka ketemunya mungkin demokrasi, ketemunya mungkin sosialisme, ya, yang ada nilai solidaritas komunitasnya itu. Yang bernilai adalah kebebasan individu. Berarti kemungkinan nanti akan bertemu dengan ideologi politik, bisa liberalisme, bisa demokrasi juga masih memungkinkan ruang kebebasan individu ya. Masih kalau ideologi ekonomi politik mungkin kapitalisme. Kemudian yang pembaruan dari liberalisme sudah ada neoliberalisme. Kapitalisme pun juga sudah ada tingkatan-tingkatan ya. Ideologi kapitalisme yang seperti apa yang dijalankan ya. Kapitalisme ala Cina, kapitalisme Amerika, kapitalisme di negara-negara yang punya rezim apa namanya kerajaan ya, kayak di Inggris misalnya, atau di negara-negara di Asia Tenggara kayak di Thailand, demokrasi yang mungkin secara akademik disebut sebagai demokrasi apa namanya itu ya demokrasi feodalisme bisa, atau demokrasi apa namanya itu monarki ya, demokrasi monarki karena ada simbol kerajaan yang ada di negara tersebut. Baik, kembali ke pertanyaan, menurut teman-teman, apakah ideologi itu betul-betul bisa hilang dari muka bumi atau ya berakhir gitu, sudah tidak ada, tidak penting ya, dalam artian tidak penting ideologi. Ada mahasiswa yang mau berpendapat? Biasanya kelas ini ramai kalau ketemu di daratan ya. Belum ada? Kalau ada silakan apa ya, ngasih kode atau langsung open mic aja ya. Belum ada? Kalau belum ada juga ngasih kode biar saya bisa melanjutkan ya. Belum, Pak, belum. Ya, oke. Kita lanjut ya, kasih kode begitu biar saya merasa ada temennya di dalam ruang belajar ini. Alright, oke. Jadi ada beberapa ilmuwan yang mencoba memperkarakan di zaman sekarang ini apakah masih relevan, apakah penting kita bicara ideologi, jangan-jangan ideologi itu hantu gitu ya. Ideologi itu sesuatu yang tidak berwujud gitu ya.
Tetapi sebetulnya kalau kalau kita mempelajari asal muasal ideologi, ya memang berasal dari suatu yang abstrak, ya. Walaupun dalam beberapa pandangan filosof, sesuatu yang abstrak itulah sebetulnya yang nyata yang kita anggap secara fisik itu sebetulnya ilustrasi dari yang nyata yang ada di dalam pikiran orang. Gimana cara memberi contohnya ya? Eh, di dalam konteks ideologi agama misalnya ya, keberadaan Tuhan dipertanyakan banyak orang, walaupun sebagian orang sudah tidak punya apa ya, sudah tidak di level mempertanyakan eksistensi Tuhan. Seperti kita orang beragama Islam pada umumnya sudah taken for granted aja, percaya aja Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada ada nabinya, ada risalahnya, ada kitabnya gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang masuk akal, misalnya soal kematian, soal misteri kelahiran. Seseorang itu juga pada awalnya tidak ada, lalu muncul seperti kita ini di muka bumi ya. Awalnya kita nggak ada, kita tidak pernah ada di muka bumi. Kita hanya ada di muka bumi ini hanya hitungan berapa tahun yang lalu, berarti kita sebelumnya tidak ada. Kita lalu percaya kan bahwa suatu yang ada itu sebetulnya dimulai dari yang tidak ada. Sehingga bayangan tentang pembentukan manusia itu sudah terbayang di dalam kitab, di dalam Al-Quran misalnya, bahwa akan muncul manusia itu dalam ayat apa, di dalam diskusi Tuhan dengan malaikat itu misalnya, bahwa di dalam obrolan itu manusia itu sudah nyata ada gitu, dan adanya manusia itu secara fisik baru baru muncul setelah itu. Artinya ada divine power, ada kekuatan yang luar biasa yang bisa menciptakan kehidupan. Nah, itulah konsep ketuhanan yang paling sederhana di dalam konteks ideologi Islam. Kalau dalam konteks ideologi, misalnya Anda mengikuti yang apa namanya itu, evolusi ya, teori evolusi, misalnya Charles Darwin misalnya, dia tidak percaya bahwa keberadaan fisik, baik itu manusia maupun makhluk-makhluk yang lain, flora fauna, tidak ditentukan oleh Tuhan, tapi adanya evolusi dari bentuk satu ke bentuk yang lain, yang semakin sempurna, dari hewan bersel satu menuju hewan yang bersel kompleks, gitu ya. Dari amuba menjadi manusia, kira-kira begitu. Atau yang paling agak terkenal mungkin dari kera menjadi manusia, atau dari cicak menjadi buaya misal. Jadi itu yang ilustrasi bahwa ada ada tahapan evolusi dari kecil menjadi besar, dari yang sederhana bersel satu menjadi bersel banyak. Dan itu berlaku juga di dalam konteks ekonomi. Makanya ada teori ekonomi Darwinisme, teori ekonomi teori sosial Darwinisme. Siapa kuat dia yang menang. Survival of the fittest dalam konteks ekonomi liberal juga bisa dibaca melalui ideologi teori sosial Darwinisme itu, yang kira-kira dia akan berpendapat nanti manusia akan punah, yang bertahan adalah orang-orang kuat. Orang-orang kuat itu Anda bisa saja membayangkan yang paling ribet, yang paling liar ya orang yang punya kekuatan fisik misalnya ya, itu yang tempo dulu ya, seperti binatang buas itu, yang paling buas, yang paling kuat, yang akan menguasai teritorial tertentu. Manusia juga begitu, yang misalnya kalau dalam konteks modern, manusia yang
yang punya senjata, punya teknologi, menguasai media, uang, punya sumber daya, menguasai sumber daya alam, mereka yang relatif bisa bertahan. Kalau ada banjir besar, mereka bisa mengungsi dengan pesawat terbang. Kalau punya, kalau banjirnya tinggi, mereka bangun rumah yang lebih tinggi, bisa punya kapal dan sebagainya. Itu adalah ekspresi apa yang disebut dengan kekuatan eh, kompetitif atau kekuatan manusia di dalam ekosistem kehidupan. Dan itu bisa kita amati hari ini misalnya dalam pemilu siapa yang punya uang banyak dia akan menang. Berarti itu sudah mengikuti mazhab kompetisi yang mengarah kepada Darwinisme sosial, Darwinisme politik ya. Itu istilah yang lazim di dalam dunia akademik ya, dan yang saya yang arah di Darwinisme itu pemilik teori evolusi, dan dilekatkan pada kehidupan sosial. Kalau dulunya Darwinisme itu percaya eh, apa tikus itu berasal dari kain-kain kotor itu ya, lalu dari kain-kain kotor itu muncul makhluk bernama tikus gitu. Karena nggak percaya teori penciptaan Tuhan ya, jadi ya dari material menjadi material. Um, apa ya, Anda mungkin percaya ya kalau di waktu SD atau waktu SMP Anda pernah dibawa ke laboratorium oleh guru, ada percobaan memot apa daging ya, daging dipotong lalu dibiarkan di satu tempat, ditaruh di laboratorium, kemudian ditinggal, ditaruh di ruangan itu ya, lab ya, lalu ditinggal 2 hari, sudah muncul hewan lain dari daging itu, ada apa namanya itu, belatung misalnya, atau sejenis yang lain-lainnya, muncul dari daging. Daging bisa menciptakan makhluk hidup, kira-kira begitu. Itu Darwinisme. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam tentang makhluk-makhluk itu sebetulnya sudah ada sel-sel, maaf, ada telur ya, telur yang karena dihinggapi oleh lalat dan sebagainya yang itu menjadi plankton. Hmm, ada 3 buku yang menurut saya sangat penting yang mendiskusikan tentang bagaimana ideologi, bagaimana kapital, bagaimana sejarah kehidupan politik ya, di dalam The End of History and the Last Man, itu cerita tentang pertempuran ideologi politik yang menurut Francis Fukuyama dimenangkan oleh demokrasi liberal. Kemudian di buku Capital and Ideology bahwa munculnya apa yang disebut dengan kekuatan kapital melahirkan ideologi yang sangat kuat, yaitu ideologi pasar, ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme. Sementara Daniel Bell di dalam buku The End of Ideology lebih bicara soal apa namanya, bagaimana ide-ide politik itu uh, diuji diuji coba atau di counter dengan berbagai macam ideologi lainnya sehingga memunculkan kejenuhan ya mungkin ya, exhaustion, exhaustion itu kejenuhan. Jadi jenuh gitu ya, misalnya Anda boleh bercerita tentang jenuh jadi politik yang terlalu Islami misalnya, maka suatu kesempatan Partai Keadilan Sejahtera, waktu itu masih Partai Keadilan ya, membuat semacam kongres partainya di Bali, kemudian mereka membuat tagline atau membuat membuat apa ya, pembaharuan ideologi
yang memasukkan pluralisme sebagai eh, atau partai terbuka gitu ya. Kalau di dalam studi partai politik, ya partai terbuka. Sehingga calegnya PKS itu tidak hanya orang Islam, boleh orang non-Muslim. Itu yang disebut dengan ideologi terbuka dari Islamisme gitu ya, dari partai yang berasas Islam. Mungkin itu kejenuhan atau hasrat ingin mendapatkan dukungan yang lebih luas dari publik. Itu namanya kepentingan politik. Jadi ideologi politik juga sangat dipengaruhi oleh nalar kepentingan politik kalangan pengelola partainya itu. Jadi teman-teman semua, kita memahami ideologi dengan lebih sederhana sebetulnya yang disampaikan oleh ini review sedikit ya, disampaikan oleh Andre Hayward di dalam buku Political Ideology. Secara sederhana, ideologi harus dipahami sebagai serangkaian gagasan yang saling terkait, yang dalam beberapa hal memandu atau mengilhami tindakan politik. Jadi ini ideal, ideologi masih bisa bekerja ya. Ini di level ideologi ini penting kira-kira begitu ya. Nah, kita harus bisa cross-check apakah ideologi yang dimaksud Hayward ini masih eksis hari ini di sekitar kita, di kalangan organisasi masyarakat, di kalangan partai politik, di kalangan penyelenggara pendidikan. Ya, penyelenggara pendidikan itu juga punya ideologi, pendidikan yang punya latar belakang agama, ya punya ideologi keagamaan tertentu, kira-kira begitu ya. Ya, jadi teman-teman harus bisa mencoba membedakan ya ideologi politik dengan ideologi agama. Walaupun keduanya bisa saling berkolaborasi, kadang-kadang bisa bertabrakan, bisa juga. Kadang-kadang mereka saling membutuhkan. Ideologi agama perlu dipolitisasi ya. Ideologi politik perlu dikasih nuansa agama, sehingga kekuatan politiknya menjadi lebih kuat. Sebaliknya, kekuatan agamanya juga bisa lebih punya dampak politik atau punya daya tawar politik. Itulah makanya muncul istilah-istilah politisasi agama, politik identitas, ada istilah jangan membawa agama ke masjid, jangan membawa politik ke masjid, jangan mencampur adukan agama dan politik, yang itu disebut dengan sekularisme ya. Di negara tertentu sekularisme menjadi penting, seperti dalam sejarah apa, politik di Perancis, di Turki, di Amerika, walaupun pembedaan agama dan politik itu tidak bisa berbeda seperti siang dan malam, tapi mereka cenderung bisa kompetisi, bisa kolaborasi, bisa diam-diam mereka intim antara kepentingan politik dan agama dan sebagainya. Jadi memahami ideologi memang membutuhkan kecermatan ya, kecermatan. Mana aspek ideologi dari sebuah partai politik, misalnya apakah kelihatan dari caleg-calegnya yang partai berasas Islam akan cenderung memajukan atau mengusung kandidat yang punya latar religius, punya latar agamis, punya latar ideologi yang sama misalnya, sama-sama Islam, sama-sama eh, punya paham keagamaan, pandangan keagamaan yang mirip, misalnya ya. Itu ideologi sebagai kekuatan politik sekaligus ideologi sebagai kekuatan agama. Di dalam Islam, Islam dan Islamisme itu sesuatu yang berbeda. Islam dalam konteks yang apa ya? Islam dipahami sebagai lembaga keagamaan atau agama ya,
Sama Islamisme itu berarti punya dimensi politik. Kalau ada ismenya itu cenderung punya dimensi politik, itu artinya mereka berkontestasi dengan ideologi yang lain, mereka dipertahankan secara fanatik pengikut-pengikutnya dan sebagainya. Yang kedua, dari adoption, ya, memahami ideologi sebagai struktur pemikiran yang koheren, yang dianut oleh orang, dianut oleh individu-individu. Jadi struktur pemikiran, ya. Jadi yang disebut ideologi itu bukan sesuatu yang apa ya, hasil mimpi yang sekilas gitu ya, tetapi pemikiran yang terstruktur. Ideologi itu biasanya bukan hanya mengatur bagaimana orang beragama, tapi juga berpolitik, ekonomi, menjalankan kebudayaan, bagaimana menjalani kehidupan dengan kelompok lain atau entitas yang berbeda, di struktur politik, ekonomi, budaya, agama, ya, itu ideologi. Dan ada penganutnya biasanya, ya. Ideologi itu punya penganut, karena dengan penganut itulah ideologi itu bisa bekerja. Ada ideologi tapi nggak pernah ada penganutnya, ya itu aneh menurut saya sih. Biasanya ideologi itu masuk akal sehingga ada yang menganut, lalu yang menganut ideologi itu memberikan pengembangan, mempraktekkan sehingga diikuti oleh orang lain, ya, menyebar gitu ya. Jadi bisa hidup, bisa menghidupi, bisa dihidupi oleh orang yang mempercayai itu. Jadi ideologi itu pemahaman yang juga membutuhkan praktek, atau pemahaman yang juga dipraktekkan. Jadi, seperti di dalam Islam, kalau seseorang mengakui ideologi Islam sebagai ideologi keagamaan, memang meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itulah kira-kira alur dari sebuah ideologi yang ada di dalam diri seseorang. Namun seiring perjalanan sejarah, ideologi itu sering dianggap negatif. Ada ilustrasi, misalnya seorang mahasiswa yang terlalu banyak ide itu disebut idealis. Kemudian oleh teman-temannya disebut sok idealis. Padahal punya ide itu sebuah kemewahan, tetapi bisa jadi negatif, ya. Mungkin karena orang sekitarnya nggak suka ide yang rumit-rumit. Mungkin lingkungan kita tidak senang dengan orang yang punya pemikiran atau punya struktur pemikiran tertentu yang itu membuat yang lain merasa kesulitan. Kok rumit amat sih, misalnya ideologi sosialis misalnya. Wah, sosialis itu kita harus punya solidaritas dengan teman, kita bergerak secara kolektif, kolegial, tidak menjadikan kepentingan individu sebagai kepentingan yang paling penting, ya. Wah, wah, susah lah, kira-kira begitu temannya bilang. Jadi itu terlalu idealis, sok idealis. Sama orang yang mungkin kalau Anda punya teman yang agak strict di dalam beragama, eh, nggak bisa nggak bisa menghargai perbedaan pendapat karena merasa itu bertentangan dengan nilai-nilai agamanya, lalu banyak aturan-aturan yang ketat, sehingga ideologi itu disebut ekstremis misalnya, atau sangat apa ya
terkesan negatif. Begitu juga yang kapitalis, dikit-dikit berhitung keuntungan, dikit-dikit berhitung keuntungan. Anda punya teman yang setiap beraktivitas dengan Anda selalu berhitung dapat apa ya kalau saya ikut bergabung di kelompok ini, dapat penghasilan nggak, dapat dapat keuntungan nggak dengan punya teman-teman yang berbeda-beda itu bisa mendapatkan profit. Nah, itu namanya berpikir kapitalis. Kalau Anda punya teman yang suka jualan online gitu, selalu memikirkan mana ya barang teman yang dijual murah ke saya dan saya akan jual lagi dan sebagainya. Jadi mencari profit dari pertemanan itu disebut kapitalis gitu ya. Ada juga ideologi patriarki yang mungkin juga menjadi negatif, menganggap perempuan atau gender yang berbeda itu, terutama perempuan ya, kalau patriarki kan mengandalkan atau superioritas laki-laki ya, patriarki. Jadi menganggap perempuan sebagai kelompok yang kelas kedua atau yang menjadi subordinat dari ras laki-laki gitu ya. Padahal belum tentu ras terkuat di dunia katanya mak-mak ya. Itu perlu diuji coba. Jangan-jangan laki-laki itu mengklaim superior tapi dalam banyak hal nyata tidak ya. Itu perlu diuji coba. Hmm, kita coba update ya bagaimana sebetulnya ideologi di abad ke-20 ini masih atau sudah semakin tergusur dengan kepentingan-kepentingan yang lebih pragmatis ya. Coba baca biar kita bisa memahami ya. Visi ideologi di akhir abad 20 harus dilihat sebagai upaya yang secara historis bergantung pada universalisasi kepentingan ideologis yang dominan. Jadi ada ideologi yang dominan ya di muka bumi itu tidak semua ideologi itu setara. Ada yang besar, yang dominan, yang menjadi praktek politik misalnya ideologi liberal menjadi simbol dari kemenangan ekonomi Amerika misalnya ya. Ideologi komunisme dalam konteks politik kenegaraan menjadi simbol dominan dari kemenangan kekuatan Cina misalnya ya. Kemudian Islam di banyak negara di Timur Tengah atau di Asia itu ideologi dominan. Dan ideologi-ideologi dominan itu juga mengalami cobaan, mengalami tantangan, mengalami krisis ya. Pernah ya Amerika itu mengalami krisis tahun 30-an, kemudian tahun 2008 itu juga krisis besar di Amerika ya. Kapitalisme jangan dikira tidak pernah mengalami krisis, mereka juga mengalami krisis. Demokrasi juga jangan dikira tidak pernah mengalami krisis. Nasionalisme di dalam tantangan sekarang di era digital, nasionalisme mungkin sebagai paham politik persatuan ya nasional mengalami tantangan. Orang sudah tidak memikirkan saya ini sangat Indonesia atau sangat nasionalis. Belum tentu banyak orang pekerjaan-pekerjaan hari ini tidak dibatasi oleh administrasi negara. Saya sebagai ahli IT bisa bekerja untuk negara lain tanpa harus meninggalkan Indonesia, sehingga Anda sebetulnya punya kesetiaan yang berbeda-beda, setia pada pemberi lapangan kerja, pada bos yang ada di negara lain, sehingga suatu kesempatan Anda ditawari jadi warga negara Singapura misalnya, ya langsung diambil aja. Anda merasa hidupnya lebih banyak tergantung pada pekerjaan yang ada di negara lain. Berbeda dengan tahun 40-an, bagaimana kita merasa
heroik ya, mengekspresikan keindonesiaan itu sebagai tindakan yang revolusioner, mengaku atau mendeklarasikan pro NKRI itu sebagai tindakan yang sangat heroik dan sangat nasionalistik. Yang itu mungkin akan bergeser di mata generasi Z hari ini. Apa arti nasionalisme, apa arti menjadi Indonesia? Jangan-jangan sudah mengalami peluruhan makna, mengalami perubahan eh, maksud ya, perubahan makna. Kalau Anda merasa ikut upacara bendera itu sebagai ekspresi nasionalis, lalu apa yang terjadi kalau Anda tidak merasa sama sekali dengan itu, berbeda ketika Anda waktu SD, SMP gitu ya. Upacara bendera itu sebagai tindakan nasionalisme, ekspresi nasionalisme. Setelah Anda kuliah, kemudian Anda nggak punya ikatan-ikatan apapun, hormat bendera atau apa ya, sudah bergeser. Karena mungkin dulu kita mengenal Indonesia itu lebih bersifat dogmatis ya. Dogmatis itu kayak beragama juga. Jadi kalau Anda tidak ikut upacara berarti Anda tidak layak menjadi warga negara Indonesia yang baik. Itu sebagian dari makna politik nasionalisme ada di ruang-ruang simbolik seperti itu ya. Kemudian di bukunya Steger ini dia mention juga istilah globalisme sebagai ideologi politik yang semakin dominan. Globalisme ya. Teman-teman bisa memahami globalisme itu sebagai apa? Apakah globalisme itu kita semakin tidak terikat oleh negara kita, tetapi eksistensi kita ditentukan oleh dunia global. Eksistensi Anda bukan karena ikut upacara bendera, tapi karena Anda punya akun Facebook, karena Anda punya baju, punya teknologi yang bermerek internasional yang juga dipakai orang di Cina, dipakai orang di Jepang, dipakai orang di Amerika, Anda punya iPhone misalnya. Sehingga Anda merasa Anda adalah warga negara global, Anda adalah warga negara bumi, Anda adalah kosmopolit, atau Anda ruangnya itu tidak lagi sempit dengan batas etnis, saya orang Madura, saya orang Bugis, saya orang Minang, ya. Sudah tidak didefinisikan etnisitas lagi, tetapi saya adalah warga global. Konsumsi kita adalah konsumsi teknologi yang juga dipakai oleh banyak orang di belahan bumi yang lain. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sifatnya global. Apa contohnya pekerjaan yang sifatnya global? Anda menjadi ahli IT atau menjadi content maker atau menjadi bekerja di industri kreatif multinasional dan sebagainya, sehingga Anda tidak lagi merupakan bagian kecil dari sebuah entitas politik di Indonesia atau di kabupaten atau di desa bahkan. Tapi Anda sudah mengalami perluasan sistem berpikir dan berinteraksi. Anda berkorespondensi, bekerja dengan orang di banyak negara tanpa pernah bertemu satu sama lain. Sehingga imajinasi sebuah warga dunia itu lebih gampang, lebih bisa dimengerti ketimbang Anda berimajinasi Anda sebagai warga negara Indonesia. Karena intensitas Anda berada di ruang di luar atau di dunia global lebih intensif dibanding Anda berada di sebuah negara bangsa. Jadi globalisme ini akan sangat berdekatan dengan globalisasi ya. Kalau gerakan yang percaya pada dunia ini akan baik kalau ada perputaran barang, jasa, sumber daya manusia, sumber daya alam, lintas negara. Yang itu sebetulnya adalah pasar bebas. Sebetulnya itu adalah cara kerja kapitalisme.
Di ruang hidup kita hari ini tidak lagi berada di dalam tempurung kelapa, yang kita hanya tahu sedikit hal di area yang terbatas. Tapi kehidupan yang bersifat globalisme adalah kehidupan tata ekonomi, budaya, bahkan agama, kita sudah mengglobal, tidak lagi dibatas, tidak lagi terbatas gitu ya. Sampai sini ada yang perlu diklarifikasi? Belum? Belum. Oke, saya lanjutkan beberapa slide lagi. Daniel Bell, ini tahun 70-an ya, di Indonesia, sangat terkenal ini Daniel Bell ini, yang membuat buku yang menghentakkan bumi, menghentakkan dunia ya, karena dia bilang ideologi sudah berakhir atau ideologi sudah mati. The Death of Ideology, or The End of Ideology judul bukunya ya. Jadi salah satu maksud dari buku The End of Ideology sebetulnya adalah ideologi tidak lagi dibatasi oleh ideologi agama, tapi munculnya kekuatan-kekuatan ideologi ekonomi atau ideologi politik. Sebetulnya ideologi agama sama ideologi politik itu paling dekat ya. Dan yang mengalahkan ideologi politik dan ideologi agama sebetulnya adalah ideologi ekonomi yang disebut dengan liberalisme atau neoliberalisme atau kapitalisme. Itu sudah mengalahkan banyak hal. Agama menjadi tidak penting karena ideologi ekonomi. Apa yang terjadi di Arab misalnya, negara Islam bisa dibilang begitu, tapi bagaimana mereka mengerjakan atau membangun ekonominya dengan menggandeng Cina, menggandeng Amerika. Sekarang Cina ya paling marak di Saudi Arabia ya. Amerika sudah surut karena mungkin kekuatan ekonomi globalnya kalah dengan Cina. Kalau Anda pernah umroh atau haji mungkin ya, bagaimana bis-bis mayoritas bis yang ada di Saudi Arabia adalah bis-bis dari Cina. Belum lagi jalan-jalan raya dikerjakan oleh investor-investor dari Cina. Jadi Anda tidak membayangkan lagi bahwa Islam itu sebagai simbol Saudi Arabia. Mungkin dalam konteks haji ya, tapi dalam konteks ekonomi, dalam konteks fasilitas-fasilitas perhajian, itu sudah tidak diidentifikasi sebagai ideologi agama, sudah ideologi pasar. Ya. Sehingga salah satu kutipan yang menarik yang saya dapatkan dari penggalan bukunya Daniel Bell ini, dia bilang, ketika teologi itu berarti hal-hal yang bersifat keagamaan ya, paham keagamaan atau ilmu agama, ilmu ketuhanan ya. Ketika teologi terkikis dan organisasi runtuh, ketika kerangka kelembagaan agama mulai terpecah, pencarian pengalaman langsung yang membuat orang merasa religius memfasilitasi munculnya aliran-aliran sesat. Jadi artinya ada frustasi ya, ada kejenuhan tentang kehidupan keagamaan yang terlalu membatasi, ya. Sehingga orang kemudian mencari ruang yang lebih fleksibel, mencari ruang yang lebih mungkin bisa dikatakan lebih bebas, ya, lebih glamor, lebih bebas, lebih sedikit aturan, ya. Dan itu semuanya disediakan oleh ideologi pasar. Teman-teman bisa paham ya, bagaimana ideologi pasar itu bisa membuat orang senang. Mulai dari filmnya, mulai dari makanannya, fashionnya ya, yang dulu terkenal 3F itu ya. Film, fashion, berapa ya? Film, fashion, food,
and fun kali ya, ada ke apa, fun itu mungkin ya senang-senang lah gitu ya. Di pasar, ideologi kapitalis, ideologi liberal dengan bertumpu pada kebebasan yang yang tidak dibatasi oleh agama, maka kehidupan manusia itu menjadi lebih lebih bebas, lebih lebih terbuka gitu ya. Tetapi dipandang oleh kelompok agama itu adalah kesesatan sebetulnya. Misalnya Anda bebas bebas dong nyari uang, mau dengan cara judi, mau jual narkoba, mau jual diri. Di dalam konteks ekonomi pasar, legalisasi ganja, legalisasi narkotika, legalisasi perdagangan manusia, legalisasi perdagangan seksual, itu dalam konteks pasar, ya itu tidak ada yang dilanggar, ya kan? Agama lah yang membatasi manusia. Sistem eh, ideologi keagamaan paling paling membatasi. Tapi Anda boleh berpikir ya, apakah manusia itu perlu dibatasi? Kalau Anda merasa manusia tidak perlu dibatasi, Tuhan tidak boleh membatasi manusia misalnya, maka Anda cocok banget menjadi pemuja ideologi pasar, ideologi liberal. Kalau Anda merasa manusia perlu dibatasi agar tidak merugikan orang lain, agar tidak tersesat, agar tidak berdosa, ya berarti Anda punya moral keagamaan yang baik. Pasar kapitalisme tidak mengenal halal dan haram sehingga wilayah jangkauannya sangat luas ya. Karena logik berpikirnya ideologi pasar atau globalisasi, neoliberalisme, kapitalisme adalah kebebasan. Sementara agama atau ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan, idenya adalah membatasi, termasuk Marxisme, termasuk eh, komunisme, sosialisme itu ada pembatasannya. Mereka punya nalar pembatasan, membatasi manusia. Misalnya sosialisme nggak boleh orang punya mendominasi semua tanah yang ada di negara itu. Sosialisme kepemilikan adalah kepemilikan bersama, misalnya tidak ada hak milik individu secara kasar begitu ya. Marxisme juga membatasi agar eh, pemilik modal tidak sewenang-wenang karena buruh juga punya hak di dalam produksi atau pembagian hasil produksi. Apalagi sebetulnya banyak ideologi-ideologi yang membatasi ekofeminisme juga sama. Laki-laki nggak boleh terlalu menjajah atau mengeksploitasi perempuan. Perempuan juga punya hak kira-kira. Dan yang ideologi yang punya kecenderungan tidak mau dibatasi atau menghilangkan batas-batas moral, batas-batas etik, itu ya ideologi pasar, yang di dalamnya ada kapitalisme, neoliberalisme, liberalisme. Jadi itu eh, penting untuk kita diskusikan. Yang ketiga adalah Francis Fukuyama yang menulis buku The End of History and the Last. Bukunya sudah banyak diterjemahkan di banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bukunya tentang sejarah pertempuran ideologi sudah kelar. Ya. Kemudian pertempuran antara kapitalisme dengan sosialisme, antara liberalisme dengan marxisme, apa lagi yang bertentangan. Yang perang dingin dulu kan itu ya, tahun setelah perang dunia kedua itu kan, perang dingin antara komunisme dan eh,
liberalisme atau kapitalisme dengan sosialisme. Menurut Francis Fukuyama, sudah beres itu, udah nggak ada pertempuran lagi, dan pemenangnya adalah demokrasi liberal yang disimbolkan oleh Amerika sebagai sebagai negara, sebagai kampium demokrasi, sebagai apa ya, bisa disebut nenek moyang demokrasi liberal atau pemilik asal muasal demokrasi liberal yang ada di Amerika sebagai pemenang. Demokrasi liberal atau Western demokrasi liberal atau demokrasi liberal Barat, lebih mantap lagi, demokrasi liberal Barat, ya. Itu artinya bukan demokrasi liberal Asia atau negara-negara dunia ketiga atau global South, tetapi negara Barat itu sudah diklaim karena orang seperti Huntington, ya. Huntington itu yang juga menulis banyak tentang gelombang demokrasi di negara-negara di belahan dunia di mana-mana, ya. Samuel Huntington namanya, ya, yang menulis The Wave of Third Democratization, gelombang ketiga demokrasi. Dia bilang demokrasi liberal nggak cocok di negara-negara mayoritas Muslim. Huntington bilang demokrasi liberal juga nggak cocok di negara-negara yang punya nilai konfusianisme, punya nilai religius, seperti pada umumnya di Asia. Demokrasi liberal nggak cocok di Malaysia, di Brunei, di mana lagi, ya, di negara-negara Asia Tenggara pun nggak cocok menurut Samuel Huntington. Sehingga ada istilah tidak mungkin negara-negara di Asia Tenggara itu mengalami demokratisasi yang substantif, mungkin demokrasi yang prosedural mungkin, ya. Karena menurut Huntington di negara-negara Asia Tenggara khususnya itu ada toleransi terhadap otoritarianisme yang sangat tinggi. Jadi menurut Huntington, orang Indonesia, orang Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain-lain itu adalah negara-negara yang masyarakatnya lebih senang dipimpin oleh diktator, menurut mereka. Sehingga wajar Soeharto bisa sampai 30 tahun, 32 tahun, Marcos di Filipina, Presiden Marcos mungkin sampai 25 tahun, dan Lee Kuan Yew di Singapura lebih lama lagi, itu sepertinya lebih dari 40 tahun. Terus di Malaysia, Mahathir Mohamad 25-an tahun. Artinya kondisi masyarakat itu lebih toleran dipimpin oleh kekuasaan yang otoriter. Ya, hampir semua tipe Asia Tenggara itu pernah mengalami kepemimpinan yang otoriter. Di Vietnam, di Kamboja, ya. Di Brunei mungkin juga, tapi lebih soft, ya, Brunei itu karena segala sesuatu sumber daya alamnya melimpah, politik menjadi tidak terlalu penting, yang penting percaya kepada otoritas negara yang mostly adalah Muslim, kelompok negarawan yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam atau bahkan ulama-ulama gitu, ya, sehingga stabilitasnya lebih terjaga. Sementara Singapura adalah model barat yang model ekonomi barat, ekonominya kapitalistik, tapi negaranya tidak demokrasi liberal, ya. Singapura itu disebut tidak demokratis. Ada yang menyebut undemocratic country Singapura itu. Ada juga yang menyebut entrepreneurial state,
negara wirausaha ya, yang lebih menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dibanding dengan politik, dengan kebebasan politik atau demokrasi. Singapura itu memilih jalan tidak demokratis tapi ekonominya stabil. Indonesia ingin memilih jalan demokratis tetapi ternyata politiknya tidak stabil, ekonominya pun tidak stabil di perjuangan. Masih negara yang masih mencari bentuk. Kata McLean, Indonesia adalah unfinished nation state building, negara yang belum selesai membentuk dirinya. Apakah negara ini akan murni menjadi liberal demokrasi atau nggak jelas demokrasi Pancasila, demokrasi ketimuran, kata Bung Karno, demokrasi religius, apalagi itu. Jadi belum jelas apa namanya kita ini. Prakteknya sudah liberal, prakteknya dalam pemilu sangat liberal, tapi nuansa masyarakatnya, nalar politiknya juga banyak dibentuk oleh sentimen keagamaan, sentimen sentimen etnisitas, ya, sentimen apalagi dinasti, sentimen kelas, makanya ada partai buruh. Sampai satu doang. Oke, di mute dulu itu kalau bicara. Anak SMP 1. Wow, siapa itu yang nggak di mute? Sudah mau berburu buka ini kayaknya. Jadi ngobrol. Oke. Sampai di sini ada perlawanan atau ada klarifikasi para jamaah serta Pak, takjil? izin menanggapi Pak. Siap. Untuk Oke, siapa ini? Pak, Mr. Roy Pak. Bentar, tak cari yang mana. 046 Mr. Roy Lentera 046 Pak. Oke, lanjut. Indikator yang dinilai untuk menilai sebuah negara itu demokratis apa tidak di Asia Tenggara itu seperti apa Pak? Soalnya saya pernah teringat ucapan Mahathir Muhammad ketika ada yang menyudutkan mengenai bahwa di Malaysia demokrasi itu tidak terlalu berjalan ketika dia menjabat. Dia bilang bahwa nilai-nilai demokrasi yang kita anut di Asia Timur atau Asia Tenggara itu sangat berbeda dengan demokrasi yang dianut di nilai-nilai Barat seperti Perancis dan sebagainya. Karena apa? Karena di Asia Tenggara ini kita masih menjunjung namanya adat-adat kesopanan. Dan itu Pak yang saya lihat akhir-akhir ini sering diucapkan oleh Jokowi seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Jokowi bilang apa? Mister? Ya, beberapa kali saya lihat video FYP lewat akun TikTok saya, dia ada video dia yang bilang bahwa di negara kita ini siapa bilang kebebasan berpendapat dikekang lah. Itu kayak di berapa kali ada yang ngehina saya tapi saya biarin. Demokrasi dia di Indonesia ini berbeda karena kita menjunjung nilai-nilai adat ketimuran yang menjunjung nilai sopan santun dan sebagainya. Seperti itu Pak poinnya. Yes. Oke, mantap. Itu bisa jadi skripsi itu. Kalau sudah punya pemahaman yang bagus begitu. Jadi, apa yang direspon oleh Jokowi, oleh Soeharto, oleh Marcos, oleh Lee Kuan Yew, siapa lagi? Mahathir Mohamad ketika dibilang demokrasi dinilai demokrasi di Indonesia atau di negara-negara mereka itu kurang bagus ya. Selalu punya apa namanya? Punya argumen bahwa kebebasan itu sudah ada, tetapi kebebasan itu bukan berarti tanpa batas, gitu kan? Ya. Itu normatif sih sebetulnya ya. Sama halnya Jokowi bilang saya tidak
tidak semua orang yang menghina Jokowi ditangkap, kira-kira begitu. Ya kalau mau ditangkap ya capek juga, itu banyak banget kan. Ya akan habis energinya untuk ngurusi orang yang yang menyampaikan pendapatnya, protesnya itu. Tapi bahwa ada yang ditangkap, ada yang dikekang, ada yang diteror, ada yang diintimidasi juga benar adanya gitu kan. Jadi kita ingin melihat kenyataan secara lebih fair, bahwa ada kelompok-kelompok yang punya kebebasan pendapat itu bisa terekspresikan. Mungkin karena dipengaruhi oleh dia adalah orang yang cukup dikenal. Dia di backup oleh kekuatan politik tertentu sehingga tidak gampang dipatahkan. Misalnya ada level aktivis nih sebagai contoh yang positif. Bagaimana Haris Azhar dan Fathia misalnya harus berhadapan dengan hukum gara-gara menyampaikan hasil risetnya tentang keterlibatan Luhut dan keluarganya di dalam bisnis nikel di Papua. Seorang Haris Fathia adalah seorang aktivis yang dikenal publik. Itu menghadapi masalah hukum, kira-kira begitu ya. Dan melawan itu dengan berbagai macam cara dan akhirnya bisa memenangkan pertempuran itu. Bayangkan bagaimana orang-orang di kampung, bukan bayangkan ya, ada banyak informasi bahwa masyarakat di daerah yang tidak punya akses media, nggak kenal siapapun, ketika menghadapi pembangunan, ketika menghadapi penggusuran, mereka betul-betul tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat atau kebebasan demokratiknya, hak demokratisnya dia tidak mendapatkan itu. Artinya ya demokrasi kita itu bisa saja kebebasan itu dinikmati orang per orang itu secara berbeda. Substansi demokrasi itu sebetulnya adalah bagaimana memastikan kelompok yang rentan itu bisa bersuara. Salah satu indikatornya itu ya. Demokrasi yang baik adalah ketika memberikan kesempatan hak yang sama, bagaimana kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok miskin, kelompok-kelompok yang tidak punya kekuatan politik yang memadai itu juga mendapatkan kesempatan untuk bersuara secara adil. Indikator-indikator yang universal ada sih menurut saya ya, walaupun ini juga debatable, misalnya kebebasan pers. Di Malaysia tidak boleh pers secara bebas itu, kebebasan pers juga dibatasi, tidak boleh membicarakan hal-hal yang sifatnya mengancam kekuasaan politik negara misalnya, nggak boleh kritik-kritik, kira-kira begitulah. Di Indonesia sebetulnya juga format kebebasan pers itu juga terus mengalami tantangan ya. Undang-undang ITE, kemudian Undang-undang ITE kemarin di judicial review oleh kelompok masyarakat sipil. Artinya masyarakat ingin mendapatkan kebebasan informasi, tetapi negara juga membatasi itu. Itu bukan hal yang buruk ya. Membatasi yang masuk akal itu juga bisa kita terima sebagai demokrasi. Kemudian masyarakat sipil kebebasan berbicara dan berpendapat, berkumpul itu juga hak politik ya, indikator di hak politik, hak sipil, hak politik sama situ ya. Kemudian indikator yang lainnya adalah pelembagaan demokrasi, KPU yang independen, Bawaslu yang profesional dan independen, Komnas HAM yang imparsial. Komnas HAM itu bukan hanya untuk memastikan rakyat tidak mengganggu negara, tetapi pejabat yang merusak hak-hak masyarakat
kebijakan negara yang berakibat buruk pada kehidupan warga juga dibela atau diberikan haknya gitu ya. Jadi apa namanya, pelembagaan demokrasi itu sangat banyak sekarang ya. Ada komisioner-komisioner itu semuanya adalah produk demokratisasi politik sebetulnya. Ada Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, ada KPK, Komisi Kepolisian, banyak sekali itu semuanya sebetulnya hak-hak, mengemban pekerjaan mendemokratisasikan hukum, HAM, ekonomi, pelayanan publik, ya, ada ombudsman dan sebagainya. Indikator-indikator yang jamak yang biasanya dipakai untuk mendiskusikan negara seperti Freedom House itu ya, ada hak politik, hak sipil, kebebasan pers, kebebasan sipil, terus pelembagaan demokrasi ya, adanya pemilu yang berkala, adanya aturan main pemilu yang memberikan kepastian hukum ya. Di Indonesia itu kan kemarin ada ketidakpastian hukum yang berujung pada sidang MK-MK itu. Sebetulnya misalnya begini, undang-undang itu yang membentuk kan DPR bersama eksekutif ya. Karena syarat-syarat presiden misalnya itu ada di Undang-Undang Pemilu. Sebetulnya krisis ketidakpastian hukum itu adalah karena apakah MK itu bisa merubah secara langsung hukum yang dibuat oleh DPR dan eksekutif. Misalnya, ini pendapat personal saya, tapi bukan bermaksud partisan ya. Misalnya kalau keputusan MK itu memberikan kesempatan kepada DPR bersama eksekutif itu untuk memperbaiki atau merevisi undang-undang agar hak-hak demokrasi rakyat untuk mencalonkan presiden itu tidak dibatasi oleh umur 40 tahun misalnya. Nah, itu kalau ini pengetahuan politik saya yang sederhana ya. Jadi intinya sama dengan Undang-Undang Cipta itu. Jadi DPR yang disuruh merevisi, bukan langsung direvisi oleh MK untuk dinyatakan berlaku dalam waktu singkat, dikembalikan kepada DPR agar diperbaiki, mengamanatkan atau memerintah bahasanya ya, memerintah agar usia 40 tahun itu dicabut misalnya, batas minimal 40 tahun itu dicabut. Nah, ini maksudnya ketidakpastian hukum. Tetapi apakah MK sepenuhnya bersalah? Belum tentu. Tentu. Karena adanya ketidakpastian tafsir hukum, kewenangan MK dan kewenangan legislatif. Dari kepastian hukum itu sangat penting di dalam demokrasi. Demokrasi sehebat apapun, kalau tidak ada kepastian hukum bisa runtuh. Jadi, panglima tertinggi dari demokrasi konstitusional adalah kepastian hukum itu sendiri. Kita sudah punya MK sebetulnya itu kemajuan yang luar biasa karena hukum produk legislatif dan eksekutif bisa ditolak oleh masyarakat. MK itu luar biasa sebetulnya dalam perangkat demokrasi konstitusional. Itu sangat penting keberadaannya. Dan itu adalah amanah reformasi. Ini kita mau berakhir sampai jam berapa ya? Manut panjenengan, Pak. Nggak ke buru buka puasa ini. Aman, Pak. Kayaknya tinggal 1-2 slide. Saya cepat aja ya. Tapi sebagian tadi sudah kita diskusikan nih. Seperti saya menyinggung logika globalisasi tadi, sepertinya ada liberalisasi pasar,
deregulasi pasar, negara nggak boleh terlalu banyak mengatur, penghapusan kontrol pemerintah, privatisasi BUMN, ini logika pasar globalisasi ya, neoliberal ya. Iklim investasi yang bersahabat, ini ya Indonesia banget nih. Bagaimana cara membuat ramah investor itu sampai rakyatnya digebuk-gebuk itu, ini sangat luar biasa. Untuk menciptakan investor yang berbahagia itu harus membuat masyarakat bersusah, kira-kira begitu ya. Ini ciri-ciri rezim neoliberal. Nah, Anda boleh bebas menilai Indonesia itu neoliberal apa demokratis, atau ekonomi Pancasila, atau ekonomi kapitalistik. Anda boleh membuat penilaian ya, nanti di dalam presentasi atau dalam apa yang cocok. Kemudian pasar bebas ya, nggak boleh banyak tarif, nggak boleh banyak aturan, mau ada orang mau jual apa ya, dibebaskan, jual teknologi, jual sapi, kerbau, padahal di Indonesia masih banyak stok pangan, tapi karena atas nama pasar bebas ya semua boleh masuk, dan itu yang merusak ekonomi di dalam negeri ya, ekonomi rakyat. Tanggung jawabnya individu, bukan negara yang terus-menerus memberikan pelayanan ya. Jadi kalau Anda pengikut neoliberal itu ya Anda jangan apa ya, suka dilayani negara. Kalau pengikut neoliberal itu ya orang harus membeli jasa, pengen sehat ya bayar asuransi, pengen sehat ya harus punya dokter pribadi, kira-kira begitu. Tidak negara yang dibuat repot oleh masyarakatnya. Itu ciri-ciri masyarakat neoliberal. Ya, istilah masyarakat neoliberal itu adalah the best government, govern less. Istilah yang sangat terkenal di Amerika. Jadi pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan yang sedikit mengatur. The best government, govern less. Pemerintahan yang bagus menurut orang liberal itu adalah pemerintahan yang aturannya tidak terlalu banyak. Nah, Anda boleh menganalisa nih, Indonesia ini banyak aturan apa enggak? Sudah banyak aturan, tapi masyarakatnya, ekonominya tidak maju, mungkin gitu ya. Banyak aturan, tapi aturan itu mungkin hanya membatasi masyarakat, tetapi memberikan kebebasan pada investor, bisa saja begitu. Sehingga ekonominya hanya berkembang di kalangan oligarki, terjadi oligarkisme ekonomi. Artinya keuntungan ekonomi hanya didapat oleh kelompok-kelompok yang besar secara modal atau yang kuat. Ya. Kemudian apa yang membuat ideologi politik ini semakin pudar, ya, semakin pudar. Yang pertama, perbedaan ideologi antar partai politik kurang jelas, ya seperti yang terjadi di Indonesia ini. Mana sih partai yang pro kapitalis sama partai yang neoliberal, partai yang religius, partai yang Pancasilais, kok satu sama lain kok nggak jelas bedanya, kira-kira begitu ya. Saya juga nggak tahu persis bedanya apa, karena perilakunya hampir sama, mendukung impor, mendukung ekspor, mendukung impor, mendukung pasar bebas, mendukung investor yang ekonominya liberal, ya, saham asing dan lain-lain. Nah ini semakin galau ya, semakin galau sehingga masyarakat semakin nggak jelas harus berpihak ke partai apa secara ideologis. Akhirnya masyarakat berpihak ke partai yang kira-kira karena kekerabatan, karena sentimen kandidat, karena hiburan atau karena uang. Jadi lebih pragmatis. Kemudian manuver-manuver politik lebih sering tidak sejalan dengan ideologi-ideologi yang sifatnya tradisional. Ideologi nasionalis itu juga bisa disebut ideologi tradisional ya. Ideologi lingkungan atau environmentalis, ideologi Pancasilais itu dianggap
tidak lagi dipakai oleh kelompok-kelompok politik, baik partai maupun organisasi masyarakat sipil. Kemudian banyak kelompok politik, bisa partai, bisa individu-individu, bisa organisasi masyarakat, lebih mementingkan isu tunggal. Jadi tidak komprehensif isunya ya. Jadi isunya soal ekspor, berarti ekspor saja yang diurus, padahal ekspor itu bisa mengurangi cadangan keamanan pangan di dalam negeri. Ya. Artinya ideologi kedaulatan pangan tidak dianggap demi mendapatkan keuntungan dengan ekspor, ya. Nanti ekspor beras tapi di dalam negeri krisis beras. Itu namanya tidak komprehensif. Kemudian situasi publik yang memperlihatkan ideologi politik kurang penting hari ini di dalam politik saat ini. Katanya kan membela yang bayar. Nah, politik kita memenangkan yang bayar. Itu sama sekali tidak ideologis, walaupun secara guyonan, secara sarkas ya, yaitu ideologinya berarti duitisme, ya ideologinya pragmatis, memenangkan yang bayar. Berarti ideologinya adalah uang. Uang itu berarti ya mendekati kapitalistik gitu ya. Membela siapa yang memberi uang lebih banyak atau yang menjanjikan pekerjaan lebih masuk akal misalnya. Memenangkan yang ngasih makan siang gratis gitu loh contohnya. Berarti itu adalah sudah tidak ideologis lagi, tetapi mementingkan perut itu juga bisa disebut ideologis. Mungkin ideologinya apa? Orang yang mementingkan isi perut itu. Padahal Indonesia ini bisa memberi lebih dari makan siang gratis kalau bisa dikelola dengan baik. Cukup bisa kuliah gratis, masih bisa itu kuliah ke luar negeri gratis. Tapi karena rakyat Indonesia hanya tertarik makan siang gratis, ya nanti jatah kuliah gratisnya dipakai orang lain, dipakai oligarki, kira-kira begitu ya. Lewat berbagai macam korupsi, seperti kasus Timah itu 271T, itu bisa menyekolahkan 9 juta orang Indonesia itu sampai semester 4 ada yang berhitung itu ya, luar biasa. Itu baru satu lokasi, belum nikel, belum emas, belum batu bara, belum andesit. Wah, inilah sebetulnya kekalahan masyarakat. Harusnya bisa kuliah gratis ke luar negeri, kok hanya milih makan siang gratis. Itu baik, sudah berakhir, dan setelah semester nanti ada beberapa tugas reaksi, mungkin satu reaksi ya di My Class, tapi Anda harus mensubmit PPT itu, walaupun kelompoknya sama, tetapi submitnya individu ya, jangan lupa ya, nanti nilainya nggak keluar. Submit PPT ini ada nilainya ya, walaupun dikerjakan oleh kelompok, sudah ada itu di My Class ya. Anda mensubmit, mengupload PPT-nya, kurang lebih 6 slide isinya, boleh lebih, boleh pakai video pendek, kalau nanti pas presentasi boleh menggunakan video pendek untuk menjelaskan sebuah fenomena yang Anda maksud, ya, mendukung presentasi Anda. Ini maksimal tanggal 25 ya, 25 April. Apa 20 saya tadi lupa. Kurang lebih itu Anda upload secara individual. Jadi nanti pertemuan pertama mungkin belum presentasi, masih review dari pertemuan sebelumnya, lalu minggu kedua setelah
setelah Lebaran, 1 hari bisa 2 sampai 3 kelompok presentasi. Baik, gitu ya. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Silakan presensi di My Class. Baik kelas A atau kelas B sudah bisa presensi. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Sudah jam 5, Anda harus nyari buka. Masih ada makanan di kampus, masih disediakan. Pak, Tidak, udah Pak. nggak ada, Pak. Tidak Dari ada tadi lagi, nggak Pak. berhenti. Harus Bulang, minta, Pak. Udah bulang, Pak. minta Prabowo kalau nggak ada. Bom Ais. Gunawan itu masih di sini, Pak. Siapa? Gak apa-apa, Pak. Nggak jadi, mohon maaf. Maksudnya kalau mau di sini saya undang di Masjid Jogokaryan samping rumah saya masih ada buka bersama. Itu Roy, Ya sana Gunawan, Roy. Saya sudah masih pulang, bisa. Pak. Roy, Pak, masih di sana, Pak. Masih bisa berburu di Jogokaryan, Roy. Baik, Pak. Nanti kalau sempat saya ke sana, Pak. Sip. Oke, sampai ketemu. Selamat mudik bagi yang mudik. Selamat itikaf bagi yang itikaf. Dan yang mau bubar, segera siap-siap buka bersama. Dan cari takjil. Silakan ya. Sudah bisa presensi? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Saya cukup ya. Terima kasih ya semuanya. Ya, Oke, Pak. Pak. Baik. Ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak ya. Sudah, Pak. Makasih Pak.